Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Bertemu lagi bersama saya Ibu Nurholiso dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini kita akan membahas tentang menyusun gagasan umum pada teks eksplanasi. Nah, siapa yang tahu gambar di samping? Kita bisa lihat gambar di samping ada gunung meletus, kemudian ada gambar tsunami, kemudian ada citraan aurora dan citraan pelangi. Nah, dari gambar-gambar tersebut, maka kita akan merumuskan tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan pada hari ini. Melalui pendekatan saintifik dan model pembelajaran problem-based learning, dalam kegiatan pembelajaran teks eksplanasi, diharapkan peserta didik mampu mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi, kreatif, menjunjung nilai religius, disiplin, percaya diri, tanggung jawab, dan komunikatif dalam merumuskan pengertian teks eksplanasi melalui model, mengidentifikasi ciri-ciri teks eksplanasi, dan mampu menyusun gagasan umum dari kalimat utama yang terdapat pada teks eksplanasi yang telah didengar dan dibaca. Kompetensi dasarnya adalah 3.9, yaitu mengidentifikasi informasi dari teks eksplanasi berupa paparan jadian suatu fenomena alam yang diperdengarkan atau dibaca. Kemudian indikatornya adalah 3.9.1, yaitu merumuskan pengertian teks eksplanasi melalui model. Yang kedua, 3.9.2, mengidentifikasi ciri-ciri teks eksplanasi. Dan terakhir adalah 3.9.3, menyusun gagasan umum teks eksplanasi yang telah dibaca dan didengar. Selanjutnya mari kita simak tayangan berikut ini. Hujan, apa itu hujan dan bagaimana proses terjadinya hujan? Hujan adalah air yang turun dari langit yang melalui dari beberapa proses. Sebenarnya, air hujan yang turun ke bumi itu berasal dari bumi itu sendiri. Dari air laut, sungai, danau, dan air-air lainnya, seperti binatang, pepohonan, serta benda lain yang mengandung air. Air tersebut mengalami proses evaporasi atau penguapan akibat bantuan sinar matahari, dan air yang menguap akan melayang ke udara dan berkumpul dengan uap-uap air lainnya di langit. Di langit, uap tersebut mengalami kondensasi atau pemadatan dan menjadi embun. Ketika suhu udara semakin meningkat, akan membuat titik-titik dari embun semakin banyak berkumpul memadat dan akan menjadi awan. Dengan bantuan angin, awan-awan tersebut dapat bergerak ke tempat lain. Akibat bantuan angin pula, awan-awan kecil dapat berkumpul dan menjadi awan besar. Setelah kumpulan awan tersebut berada di langit yang bersuhu rendah, maka akan membentuk butiran es dan air. Karena beban semakin berat dan tidak mampu ditopang angin, akhirnya butiran-butiran air tersebut jatuh ke bumi atau biasa disebut dengan presipitasi. Karena semakin rendah awan, suhu udara semakin tinggi dan es atau salju terbentuk akan turun menjadi air. Namun, jika suhunya sangat rendah, maka yang turun ke bumi tetap sebagai es atau salju. Baiklah, setelah kalian menyimak tayangan tadi, maka kalian silakan merumuskan tentang pengertian teks eksplanasi. Nah, jadi rumusan teks eksplanasi berdasarkan model yaitu teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan proses terjadinya atau terbentuknya suatu fenomena, baik fenomena alam, sosial maupun budaya. Nah, apa itu fenomena? Fenomena itu adalah hal-hal yang dapat disaksikan dengan panca indera dan dapat diterangkan serta dinilai secara ilmiah. Nah, tujuan eksplanasi adalah yang pertama, menjelaskan fenomena yang terjadi. Yang kedua, menjelaskan sebab akibat suatu peristiwa itu bisa terjadi. Ciri-ciri eksplanasi yang pertama, informasi yang dimuat berdasarkan fakta atau faktual, bukan merupakan rekayasa. Jadi informasi yang diberitakan itu berupa fakta. Yang kedua, informasi yang disampaikan adalah informasi ilmiah atau real
yang mengandung pengetahuan dan bukan merupakan karangan fiksi. Ketiga, teks eksplanasi membahas sebuah peristiwa. Keempat, memiliki sifat yang informatif dan tidak berusaha membujuk pembacanya. Kelima, membahas tentang fenomena kausalitas. Keenam, menggunakan urutan kronologis, misalnya pertama, selanjutnya. Nah, di dalam sebuah teks eksplanasi itu harus mengandung kalimat-kalimat fakta atau faktual. Apa sih kalimat fakta itu atau kalimat faktual? Kalimat faktual adalah kalimat yang pernyataan yang berupa situasi real dari sebuah kejadian yang terjadi. Ciri-ciri kalimat fakta yang pertama, kalimat fakta memiliki data yang akurat. Kedua, kalimat fakta harus bersifat objektif. Yang ketiga, peristiwa yang diinformasikan benar-benar terjadi. Nah, setelah kalian memahami tentang pengertian, kemudian ciri-ciri, kita akan mengidentifikasi informasi teks eksplanasi. Umumnya, teks ini menginformasikan secara berurutan mengenai hubungan antara peristiwa yang satu dengan peristiwa lainnya secara terperinci. Dalam penulisannya, isi dari teks eksplanasi menjawab pertanyaan mengapa dan bagaimana. Jika teks eksplanasi tersebut menjawab pertanyaan mengapa, maka uraian yang akan dijelaskan bersifat kausalitas atau memiliki sifat sebab akibat. Sedangkan jika teks tersebut menjawab pertanyaan bagaimana, maka uraian yang akan dijelaskan bersifat kronologis mengenai suatu topik. Berikutnya adalah mengidentifikasi gagasan umum pada teks eksplanasi. Gagasan umum adalah suatu topik yang sedang dibicarakan atau dibahas dalam sebuah teks. Cara menentukan gagasan umum atau gagasan utama yaitu yang pertama, bacalah teks dengan cermat. Yang kedua, temukan kalimat utamanya. Yang ketiga, simpulkan gagasan umum melalui inti kalimat. Berikut ini adalah jenis-jenis paragraf. Paragraf itu dibagi menjadi 3 berdasarkan kalimat utamanya. Yang pertama, kalimat deduktif, yaitu kalimat utama yang berada di awal paragraf. Kemudian kalimat induktif, yaitu kalimat utamanya yang ada di akhir paragraf. Nah, kalimat induktif mempunyai kata kunci, yaitu oki, osi, jadi, dan dede. Apa itu oki? Ya, oki adalah oleh karena itu. Betul. Apa itu osi? Osi adalah oleh sebab itu. Jadi dan dede. Apa itu dede? Dede itu dengan demikian. Kemudian jenis paragraf berikutnya adalah paragraf campuran, yaitu perpaduan antara deduktif dan